Persaingan bakal capres antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan semakin memanas, ketiganya saling pepet dalam raihan elektabilitas menurut hasil sejumlah lembaga survei. Dengan posisi seperti itu, tak sedikit pengamat yang belum mampu meyakinkan diri, siapa sebenarnya yang paling berpeluang besar menjadi suksesor Presiden Jokowi. Ini tentu berbeda dengan Pilpres 2019, di mana Jokowi hampir dijagokan oleh semua pengamat politik ataupun lembaga survei. Sementara ini, nama Ganjar memang kerap meraih elektabilitas paling tinggi dibanding Prabowo maupun Anies. Namun, hal tersebut masih sangat mungkin digeser dan akhirnya kalah bersaing. Setidaknya, hal tersebut disampaikan dosen FISIP Universitas Indonesia Ade Armando. Dia mengemukakan, Anies Baswedan kemungkinan bakal menang jika pendeklarasian Ganjar sebagai capres terlambat. Menurutnya, Ganjar harus segera dideklarasikan paling lambat bulan Januari. Jika terlambat, Ganjar mungkin kehilangan momentum. Sebaliknya, Anies akan melaju dengan semakin cepat sampai pada titik yang tidak bisa lagi dikejar, ucapnya, dalam channel YouTube Cokro TV. Ade tak menampik, hasil survei dari sejumlah lembaga terkemuka menempatkan Ganjar di atas Anies. Sedangkan persaingan ketat ada di nomor 2 dan 3, antara Prabowo Subianto dengan Anies. Namun survei terbaru dari indikator politik pimpinan Burhanuddin Muhtadi, menunjukkan tren yang penting buat ketiga capres itu, dukungan terhadap Anies meningkat dalam 2 bulan terakhir, sementara Ganjar dan Prabowo trennya cenderung menurun. Prabowo yang menurutnya selama 6 bulan terakhir di posisi kedua sekarang turun ke posisi ketiga, selisih dukungan terhadap Ganjar dan Anies pun semakin menipis. Ganjar masih menempati posisi tertinggi dengan 33,9% suara, hasil itu unggul tipis dari Anies Baswedan dengan 32,2% suara. Di posisi ketiga ada Prabowo Subianto dengan 23,9% suara. Lebih jauh, Ade mengatakan, selisih suara Ganjar dengan Anies sekarang sangat tipis, hanya terpaut 1,7%, padahal 2 bulan lalu jarak keduanya melampaui 10%. Hal itu kata Ade terjadi karena dari 2 bulan sebelumnya Anies mengalami peningkatan cukup besar sekitar 6%. Di sisi lain, Ganjar sedikit melemah sekitar 2%, dan Prabowo menurun cukup tajam sekitar 5%. Data ini tentu membuat gembira para pendukung Anies, dan merupakan peringatan serius bagi kubu Ganjar, ujarnya. Kenaikan dukungan terhadap Anies sebesar 6% adalah peningkatan yang sangat signifikan. Kalau survei dilakukan pada Januari saya tidak akan heran kalau suara Anies sudah melampaui Ganjar, pungkas Ade.